Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi selanjutnya tentang Android MVVM. Jadi hari ini kita belajar tentang navigation component. Jadi di navigation component ini pelengkap dari yang sebelumnya eh, sudah ada live data. Ya, kita terakhir sudah praktek live data, tapi ini masih ngutang ya. Kemudian kita juga sudah ada view model dan kita juga sudah ada data binding. Jadi sekarang kita ada di tahap mana ya? Nih, sini ya, di navigation component. Jadi di navigation component sudah masuk ke chapter 4 lah istilahnya. Nanti di materi selanjutnya kita masuk praktikumnya navigation component, kemudian kita masuk ke recycler view. Oke. Mana ya? Navigation component. Jadi navigation component ini sebenarnya adalah library yang tujuannya memudahkan navigasi, jadi lebih mudah diketahui alur jalannya aplikasi dan lebih mudah dimasangin animasi dan nggak pakai lagi fragment transaction teman-temannya. Jadi udah udah langsung mainnya sudah lebih mudah. Seperti yang kita ketahui, kalau kita main pakai aplikasi lama, kita nggak tahu aplikasi ini alurnya kemana. Kita harus buka manifest, lihat codingan, oh ternyata jalannya begini. Nah, kalau kita main pakai navigation component, kita nanti bakal punya graph yang bisa kita lihat. Kita bisa tahu, oh ini aplikasi secara global dari graphnya itu sudah lihat geraknya kemana, move-nya kemana, pindah-pindahnya kemana aja. Tujuannya itu. Kemudian gimana caranya kita membuat salah ini masih live data ini. Nah, nanti kita ganti. Jurusan latihan jurusnya itu bukan live data ya, itu navigation component. Jadi gimana kita membuat navigation component? Pada generalnya itu ada 5 step. Pertama, kayak biasa, update dulu Gradle-nya. Nih. Kemudian kita ngupdate bikin navgraph. Nah, ini yang nanti baru nanti bakal ada kayak gini ya. Bisa connect ke sini. Ini bisa connect kemana gitu ya. Jadi kita bisa lihat kayak ada petanya, ada sitemap-nya lah ini si aplikasi. Jadi nggak bisa kelihatan. Kemudian nanti kita bisa navos fragment, tujuannya adalah one activity multiple fragment. Ini salah satu yang di-encourage sama Google untuk bikin app. Jadi satu activity aja, fragmentnya yang banyak. Kemudian nanti kita ngonekin graph nih, biar jadi kayak gini ya. Kemudian kita bisa navigate, pindah dari satu ke yang lain. Pindahan ini bisa kita tambahin transition, bisa kita tambahin juga action, dan di sini bisa kasih param gitu ya, bisa macam-macam. Oke, lanjut. Nah, ini konsepnya adalah navigation component di MVVM adalah one activity multiple fragment. Jadi targetnya itu adalah kita bikin dengan arsitektur satu activity multiple fragment. Kalau dulu kita fragment di Android biasanya pakai fragment transaction ya. Transaction. Ini ribet. Terus ribetnya gimana? Commit ya. Dan lain-lain, dan teman-temannya itu. Terus kita juga ribet masalah backstack. Nah, ini sudah ke handle lebih mudah di sini. Tapi bukan berarti nanti kalau teman-teman nyoba, oh enakan ini enggak, coba aja lah. Jadi ini cuma salah satu approach arsitektur aja. Boleh pakai begini, boleh mau pakai yang biasa, it's not a problem. Yang penting projectnya selesai dulu kan ya. Tapi nanti kalau teman-teman kerja di tempat yang spesifik, dia minta kamu bisa pakai pattern, bisa pakai MVP sama MVVM lah, kamu harus belajar ini. Oke, jadi nanti aktivitinya cuma satu. Kemudian di dalam activity itu terkumpul dalam sebuah navgraph. Kemudian dalam navgraph-nya itu ada fragment. Ada fragmennya di sini, di sini, di sini, di sini. Nanti yang di sini itu dikumpul membentuk sebuah graph. Jadi ada graph-nya. Nah, graph-nya itu kayak node-node yang bisa dipindah. Oke, lanjut. Nah, pertama ngupdate Gradle. Yang harus diupdate apa ini? Ini saya kasih ini karena pengen pakai save args ya. Save args. Nih, pakai aja, nanti aku pakai. Terus nanti di sini implement ini
pilih plugin. Saya nggak tahu ya, mungkin ini bisa dimasukin sini ya. Sorry. Mungkin bisa dimasukin sini, cuma saya belum nyoba. Tapi kayak gini aja lah, biar safe. Terus, habis gitu nambahin ini. Karena kebetulan saya pakainya Java, pakai yang ini. Ya, Android Navigation, fragment, nav versionnya diambil, masukkan. Nav version dapat dari mana? Nav version dapat dari sini. Ya. Kenapa dipisah? Biar gampang gantinya. Jadi kalau ini diganti satu, ke-update semua. Tapi kalau kamu mau cara klasik, ini dibuang, masukkan sini pun boleh aja. Asal mau ngetik, nggak masalah. Not a big deal tuh. Oke, Gradle, terus jangan lupa ini di sync. Jadi setiap kali ganti Gradle, jangan lupa sync. Terus connect internet ya, kayak biasa. Internet. Oke, setelah itu bikin navgraph. Nah, navgraph ini gimana cara bikinnya? Nanti kita tunjukin pas demo praktikumnya aja. Ini klik kanan di res, terus bikin resource value, nggak salah. New resource value, terus nanti bisa pilihannya ada di kotaknya itu navgraph. Ini lupa ke screenshot ini, satu step lagi ada navgraph-nya. Kemudian kalau sudah kebuat, nanti keluar kayak begini. Nah, di sini tuh nanti posisi grafnya itu. Nah, kalau sudah ada, biarin dulu. Ini ada tiga view juga ya, ada view code, ada yang view design. Nanti isinya sebenarnya ini adalah XML. Kalau dibuka code-nya ini XML. Kalau ini desain nanti jadinya graph. Makanya dikasih nama navgraph. Oke. Cara membuatnya selanjutnya adalah bikin navhost fragment. Jadi tadi saya bilangnya kan kita mainnya tuh satu activity and fragment gitu ya. Nah, kalau main kayak begini, maka kita harus punya activity-nya dulu kan. Jadi tetap kita pakai main activity. Jadi di main activity-nya teman-teman itu nanti dibuat di layout-nya itu. Ini layout ini layout, bersihin. Kemudian si navhost fragment-nya itu dicari di sini. Di navha nanti ketemu navhost fragment ini, di drag ke sini. Pakai aja constraint layout. Kemudian dia bakal tanya navgraph-nya yang mana. Makanya tadi step sebelumnya adalah membuat navgraph. Jadi step di sini jangan dilewatin ya. Mana dia? Step yang ini. Nah, step yang ini jangan dilewatin karena nanti kalau ketika dia mau kamu drag si navhost fragment, dia minta navgraph-nya mana kan gitu. Kalau sudah ada, ini diambil. Dan navgraph ini dapat dari yang mana tadi di sini. Nih yang ini. Kalau sudah navgraph-nya masuk, dapat. Nah, nanti kita pasang sini. Di sini boleh dipakai apa namanya, data binding boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Maka kita nanti bakal data bindingnya banyak di fragmentnya. Kemudian jangan lupa dikasih ini ID. Terus kalau sudah ada ID-nya, kalau di codingannya nanti di si fragment ini bakal ada kayak cacing-cacing gini ya. Itu biarin aja, nggak usah dibenerin, nggak usah di-fix. Nanti kalau kamu ganti, nanti dia jadinya si pas di navgraph-nya dia nggak bisa detect navhost fragmentnya, tapi masih bisa dipakai. Jadi biarin aja. Jadi kalau ini ada cacingnya gini, biarin aja yang ini. Nanti ya pas praktikum ya. Jadi navhost-nya sudah, kemudian bikin. Nah, sekarang tadi kan konsepnya karena tadi one activity multiple fragment, ya kita bikin lagi fragment-fragmentnya. Di sini pakai fragment yang blank ini aja. Terus si fragmentnya di clean ya, karena di sini bakal banyak ini ya, bakal banyak apa? Code yang di generate sama si Android-nya, kamu bersihin. Jadi tinggal begini ada. Ini aja nih. Terus nanti layout-nya juga dibikin layout data binding, kemudian isinya dibenerin. Dari sini kita sudah punya XML-nya, sudah punya fragmentnya, nanti bisa dimasukkan sini ya. Jadi nanti saya punya, ini ada 2 fragment, 1 activity, 2 fragment. Nah, activity-nya 1, fragmentnya 2, nanti ini dimasukkan ke sini. Nah, kayak gini. Jadi si activity menjadi host-nya. Nah, ini keluar nih. Kalau tadi pakai si fragmentnya yang ada cacingnya kamu benerin, malah nggak keluar tuh yang di pojokan. Kemudian nanti kalau mau nambahin, tambah ini. Tambah login fragment, masuk nanti ada 2 kan tadi ya.
login fragment sama counter fragment. Nah, masuk sini. Kemudian kalau mau navigate, nah navigate. Jadi ini setiap kali nambahin ini, jangan lupa dia kan generate class ya. Jadi kalau mirip-mirip kayak data binding lah. Clean, clean. Atau kalau dia nggak mau ke generate, di rebuild. Terus nanti kalau sudah ini, si action yang ini muncul ya. Karena kita narik dari sini, kita tarik ke sini. Nanti muncul yang ini. Nah ini itu nanti ada generated class-nya. Jadi kalau generated class-nya itu nggak ada, kamu reclean atau rebuild. Setelah itu, nanti bakal punya ini. Nah ini. Bisa actionnya itu, navigate-nya itu kita bikin action dulu. Nav direction ini udah ada kelasnya, tinggal import aja. Kamu ketik, ada, proses dia, terus nanti diimport. Terus, nah ini yang generated class ini. Login fragment direction. Si login fragment direction ini, nanti dia bakal tanya, nih, action login fragment ini. Jadi satu fragment nggak bakal bisa pindah ke fragment lain, karena nggak ada actionnya. Jadi action ini udah jelas. Action login fragment to counter fragment. Kemudian navigation.find nav controller kayak view navigate. Nah, ini saya pakai tambah satu lagi nih yang apa? Override-nya on view created. Jadi navigation dilakukan setelah view-nya benar-benar ke created. Jadi jangan on create view ya. On view created. Jadi setelah itu. Nanti pas praktikum lebih jelas lagi sih Bapak. Oke, jadi langkah-langkahnya itu tadi. Teori selesai, jadi saya ulang ya. Jadi langkahnya agak panjang, agak ribet, tapi kita sudah nggak pakai lagi si fragment transaction. Ingat ya, one activity multiple fragment. Targetnya sih itu. Ini yang ditambahin. Jadi nanti bakal ada, kamu setelah nanti ngikutin kuliah bakal punya kayak apa ya, kayak oh ini Gradle yang dipakai, ini Gradle yang pasti dipakai untuk bikin Android app. Salah satunya ya ini. Kemudian ini nanti ketambahan nih. Setelah ini kan sudah ada live data, sudah ada navigation, sudah ada view modelnya gitu ya, life cycle-nya. Terus nanti setelah ini bakal ketambahan recycler view, ketambahan room, tambahan apa, nanti bakal kepake semua. Bikin nav graph, ya jadi urut-urutannya jangan kebalik. Jadi nav graph-nya harus ada dulu, karena nanti dia bakal minta di sini. Nah, gini. Kalau nggak ada, jadi kayaknya nggak bisa kebikin. Kalau nggak ada, ini kayaknya nggak bisa kebikin nih. Nah, kalau sudah, masuk, bikin fragmentnya ya, kayak biasa lah, bikin fragmentnya, bersihin fragmentnya, bikin layoutnya, terus nanti kalau sudah ada, targetnya adalah satu activity multiple fragment. Terus nanti si fragmentnya itu yang dimasukkan ke sini. Terus kasih pindah gini, nanti punya, mana dia? Nah ini punya action. Terus navigate-nya begini. Nah ya, nanti gimana mau nambahin parameter bisa masuk sini. Nanti si action-nya tuh di UI-nya ini bakal ada apa kayak kamu bisa ngasih custom parcel label untuk bikin perpindahan datanya. Nih, jadi bisa dibikin variabel di sini. Oke, gitulah ya kira-kira teorinya. Sorry agak cepat-cepat karena anak-anaknya sudah bangun ternyata. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Kalau ada manfaatnya, dipelajarin. Ini untuk semua. Ya, walaupun slide-nya titelnya itu JTI Polinoma, tapi ini untuk semua. Boleh dipakai. Tinggal gimana belajarnya aja. Tetap semangat ngoding. Kita masih ada pandemi, jadi masih agak panjang perjuangannya. Jadi bakal belajar kayak begini terus kayaknya bakal satu semester ke depan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di materi yang praktek.